Penyederhanaan resistor seri dan paralel. Coba lakukan percobaan berikut. Buat rangkaian dengan sebuah lampu, serta rangkaian dengan dua lampu disusun secara seri. Kamu akan melihat rangkaian dengan satu lampu menyala lebih terang daripada rangkaian dengan dua lampu secara seri. Karena lampu-lampu adalah identik, maka terang lampu hanya bergantung pada kuat arus yang melalui lampu. Karena lampu-lampu yang disusun secara seri yang lebih redup, berarti kuat arus pada rangkaian seri lebih kecil. Karena hambatan sama dengan tegangan per arus, maka dapat kita simpulkan bahwa hambatan total lampu pada susunan seri haruslah lebih besar daripada hambatan masing-masing lampu. Lalu, bagaimana jika kedua lampu dihubungkan secara paralel? Jika kamu bandingkan dengan rangkaian sebelumnya dengan satu lampu, maka kamu akan melihat terang yang sama. Ini berarti kuat arus yang melalui rangkaian dengan satu lampu sama dengan kuat arus yang melalui masing-masing lampu pada rangkaian paralel. Arus yang diberikan batu baterai pada rangkaian paralel tentu lebih besar daripada rangkaian dengan satu lampu. Arus lebih besar artinya hambatan total lebih kecil, atau sesuai dengan hukum Ohm, R sama dengan V per I. Atau dapat kita simpulkan bahwa hambatan total lampu pada rangkaian paralel haruslah lebih kecil daripada hambatan masing-masing lampu. Dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa susunan seri menyebabkan hambatan total rangkaian menjadi lebih besar, sedangkan susunan paralel menyebabkan hambatan total rangkaian menjadi lebih kecil. A. Hambatan pengganti rangkaian seri. Dua buah lampu pijar dirangkai seri dengan hambatan R1 dan R2 yang dihubungkan ke baterai. Dapat kita buat dalam rangkaian seperti ini. Mulai dari ujung R1 hingga ujung R2, kita beri tanda dengan huruf A, B, C dengan kuat arus I mengalir melalui masing-masing lampu sama besar. Sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Tegangan pada ujung-ujung R1 dan R2 adalah VAB sama dengan I dikali R1 dan VBC sama dengan I dikali R2. Maka, tegangan antara A dan C adalah tegangan AC sama dengan tegangan AB dijumlahkan tegangan BC. Maka, tegangan antara A dan C sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2. Atau, V sama dengan I dikali penjumlahan R1 dan R2 merupakan persamaan 1. Kamu dapat mengganti kedua hambatan yang dirangkai seri ini dengan sebuah hambatan pengganti RS, di mana tegangan antara A dan C adalah V sama dengan I dikali RS merupakan persamaan 2. Karena kedua ruas kiri adalah sama, maka dapat kita peroleh kuat arus I dikali hambatan pengganti RS sama dengan kuat arus I dikali penjumlahan hambatan pertama dengan hambatan kedua. Atau hambatan pengganti RS sama dengan penjumlahan hambatan pertama dengan hambatan kedua. Jadi, hambatan pengganti adalah jumlah hambatan tiap-tiap komponen atau lampu pijar. Untuk 3 atau lebih komponen yang dirangkai seri, hambatan pengganti serinya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Hambatan pengganti seri sama dengan jumlah hambatan tiap-tiap komponen. Jadi, jika 2 atau lebih komponen dirangkai seri, hambatan penggantinya selalu lebih besar daripada hambatan yang terbesar. Sebagai contoh, resistor 1 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm yang dirangkai seri memiliki hambatan pengganti 1 ohm ditambah 3 ohm ditambah 6 ohm sama dengan 10 ohm. Jadi, untuk memperoleh hambatan pengganti paling besar dari beberapa resistor yang tersedia, resistor-resistor ini harus disusun seri. B. Hambatan pengganti rangkaian paralel. Ada 2 lampu pijar yang dirangkai paralel yang dihubungkan ke baterai, dan masing-masing dengan hambatan listrik R1 dan R2, dan tegangan pada ujung-ujung tiap lampu sama besar. Dapat kita buat rangkaiannya seperti berikut.
kuat arus listrik melalui R1 adalah I1 dan kuat arus listrik melalui R2 adalah I2, serta kuat arus yang diberikan oleh baterai adalah I. Pada titik cabang A, kuat arus yang masuk adalah I dan kuat arus yang keluar adalah I1 ditambah I2, sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, yakni I sama dengan I1 ditambah I2. Dari hukum Ohm, kuat arus I sama dengan tegangan V dibagi hambatan R. Maka, kuat arus I sama dengan tegangan dibagi hambatan pertama dijumlahkan dengan tegangan dibagi hambatan kedua. Karena pembilang adalah sama, menjadi tegangan dikali 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua. Atau kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kita dapat mengganti kedua hambatan yang dirangkai paralel ini dengan hambatan pengganti Rp. Kuat arus I sama dengan tegangan V dibagi hambatan pengganti Rp, atau kita misalkan sebagai persamaan 2. Perhatikan, pada persamaan pertama dan kedua ruas kiri adalah sama, sehingga kita peroleh V per Rp sama dengan V dikali penjumlahan 1 per R1 dengan 1 per R2. Karena pembilang memiliki satuan yang sama, maka 1 per hambatan pengganti sama dengan penjumlahan dari 1 per hambatan pertama dan 1 per hambatan kedua. Dengan 1 per hambatan pengganti sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua ditambah 1 per hambatan ketiga dan seterusnya. Untuk menghitung hambatan pengganti paralel pada rangkaian ini, caranya 1 per hambatan pengganti sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua. Untuk menyamakan penyebutnya, menjadi penjumlahan hambatan pertama dan hambatan kedua dibagi perkalian hambatan pertama dan hambatan kedua, yaitu perkalian hambatan pertama dengan hambatan kedua dibagi penjumlahan hambatan pertama dengan hambatan kedua. Untuk menghitung secara cepat, hambatan pengganti Rp dihitung pada bagian pembilang adalah perkalian, dan pada penyebut adalah penjumlahan. Sebagai contoh, ini adalah gambar rangkaian secara paralel dengan resistor 3 ohm dan 6 ohm. Maka, cara mencari hambatan penggantinya adalah perkalian kedua hambatan dibagi dengan penjumlahan kedua hambatan, atau 6 dikali 3 dibagi 6 ditambah 3, yang sama dengan 18 dibagi 2, atau sama dengan 2 dalam satuan ohm. Sehingga, rangkaian ini ekivalen dengan hanya memiliki resistor 2 ohm. Telah kamu ketahui bahwa hambatan pengganti yaitu 2 ohm lebih kecil daripada hambatan resistor yang terkecil atau 3 ohm. Jadi, untuk memperoleh hambatan pengganti paling kecil dari beberapa resistor yang tersedia, maka resistor-resistor itu harus disusun secara paralel. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan contoh berikut. 1. Perhatikan rangkaian hambatan ini. Cari berapakah hambatan penggantinya. Cara mencarinya, perhatikan hambatan 10 ohm, 15 ohm, dan 30 ohm yang dirangkai secara paralel. Maka, ketiganya dapat kamu ganti dengan sebuah hambatan pengganti paralel Rp. 1 per hambatan pengganti paralel sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 30. Samakan kedua penyebut menjadi 3 per 30 ditambah 2 per 30 ditambah 1 per 30 sama dengan 6 per 30. Maka, besar hambatan pengganti paralel adalah 30 per 6 sama dengan 5 dalam satuan ohm. Maka, besar hambatan ekivalen sama dengan 15 ohm ditambah besar hambatan pengganti yaitu 15 ohm ditambah 5 ohm sama dengan 20 ohm. 2. Perhatikan rangkaian ini, kemudian tentukan berapa besar hambatan penggantinya. Cara mencarinya, perhatikan kedua hambatan ini dirangkai secara seri. RS sama dengan 5 ohm ditambah 5 ohm sama dengan 10 ohm. Karena hambatan R1 dan 10 ohm dirangkai secara paralel,
Maka kita dapat mencari hambatan penggantinya yaitu besar hambatan kedua sama dengan besar hambatan pertama dikali 10 dibagi besar hambatan pertama ditambah 10 sama dengan 10 dikali 10 dibagi 10 ditambah 10 sama dengan 100 dibagi 20 yang sama dengan 5 dalam satuan ohm. Maka hambatan ekivalen REK dapat kita cari yaitu hambatan ekivalen sama dengan 5 ohm ditambah 5 ohm ditambah 5 ohm.